Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bella Savitrisari dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Temusai. Pada kali ini kita akan belajar mengenai biooptik. Sebelum memulai pembahasannya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Langsung saja kita ke videonya. Definisi dari biooptik. Biooptik berasal dari dua kata. Yang pertama bio artinya kehidupan dan optik yang artinya penglihatan atau cahaya. Jadi biooptik adalah ilmu yang mempelajari cahaya dan penglihatan yang terkait dengan kehidupan. Di sini kita lebih berfokus pada cahaya yang dimana sesuai dengan pengertian dari biooptik ini. Cahaya merupakan energi yang berbentuk elektromagnetik yang bisa dilihat dengan mata. Cahaya ini menjadi dasar ukuran meter, di mana 1 meter merupakan jarak yang dilalui oleh cahaya melalui ruang hampa. Sifat-sifat cahaya diantaranya, cahaya dapat bergerak, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Kaitan cahaya dengan kehidupan. Yang pertama, cahaya perlu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, matahari adalah sumber cahaya utama di bumi. Yang ketiga, tumbuhan hijau memerlukan cahaya untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Penggunaan cahaya dalam bidang kedokteran. Cahaya yang pertama yaitu cahaya tampak, terbagi dari beberapa tahapan. Yang pertama, transmisi, yang kedua, endoskop, yang ketiga, sitoskop, yang keempat, protoskop, dan yang kelima, bronko. Baik, di sini kita akan memperjelas tahapan dari cahaya tampak ini. Yang pertama, transmisi, yaitu cahaya melalui jaringan tubuh dengan tujuan pemeriksa objek atau bagian yang diperiksa diletakkan di antara pemeriksa atau sumber cahaya. Nah, penyakit yang dapat diperiksa yaitu hidrosefalus, pneumotorak, kelainan tesis atau hidrokel, dan kelainan payudara. Tahap yang kedua, endoskop. Endoskop terbagi dari dua kata. Yang pertama, endo adalah bagian dalam dan skopen adalah pemeriksa. Jadi, endoskop adalah alat yang memeriksa bagian dalam organ yang berongga seperti jantung. Alat ini terdiri dari fiberglass dan lampu. Sinar yang melalui fiberglass akan dipantulkan secara sempurna sehingga gambaran di dalam tubuh akan terlihat jelas dan mudah. Tahapan ketiga yaitu sitoskop. Sitoskop ini terbagi dari dua kata yaitu cisto adalah kantong kemih dan skopin adalah pemeriksa. Jadi sitoskop adalah berprinsip sama dengan endoskop, namun khususnya untuk melihat struktur kantung kemih. Tahap yang keempat adalah protoskop. Protoskop juga terbagi dari dua kata. Yang pertama, proto adalah rektum atau dubur dan skopin adalah pemeriksa. Jadi protoskop adalah perpindahan yang sama dengan endoskop, namun khususnya untuk melihat struktur rektum dan dubur. Tahap yang terakhir yaitu tahap bronkop. Bronkop juga terbagi dari dua kata. Yang pertama, bronko adalah bronkus dan skopen adalah pemeriksa. Jadi bronkop berprinsip sama dengan endoskop, namun khususnya untuk melihat struktur bronkus di paru-paru. Yang kedua, cahaya ultraviolet. Manfaat dari cahaya ultraviolet dalam bidang kedokteran. Yang pertama, sterilisasi yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat medis. Yang kedua, pembentukan vitamin D yang berasal dari sinar matahari dan makanan seperti susu, ikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sinar inframerah adalah
mengatasi artritis rada sendi, penyebabnya kehausan dan infeksi. Cara pengobatannya bisa dengan terapi dan operasi, juga dapat membantu mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas. Yang keempat yaitu sinar X, meliputi röntgen, komputer tomografi, dan histerosapinografi. Yang kelima yaitu sinar gamma. Sinar gamma meliputi radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker, mengobati tumor otak melalui metode pembedahan pisau gamma, dan sterilisasi peralatan medis. Dan yang terakhir yaitu laser. Laser dapat menghasilkan sumber cahaya dengan intensitas yang besar. Laser dapat digunakan pada beberapa penyakit mata secara rutin untuk koagulasi darah dan memblokir pembuluh darah pena. Holografi bayangan 3 dimensi, pengobatan berbagai jenis kanker, dan efek dari laser yaitu kerusakan jaringan pada temperatur 100 derajat Celcius. Nah, itu dia penjelasan dari penggunaan cahaya dalam bidang kedokteran. Nah, apa sih manfaat dari cahaya dalam kehidupan sehari-hari? Cahaya memberikan manfaat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penerangan ruangan, regulasi siklus tidur, fotosintesis, pertumbuhan tanaman, penglihatan, terapi cahaya, komunikasi visual, teknologi optik, edukasi, dan seni. Cahaya memainkan peran kunci dalam kesehatan, produktivitas, dan keindahan lingkungan. Dan apa aja sih manfaat dari peran alat optik dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada kacamata. Manfaatnya memperbaiki masalah penglihatan. Kedua ada mikroskop, bermanfaat penting dalam ilmiah dan medis. Yang ketiga teleskop, bermanfaat untuk mengamati objek langit. Dan yang terakhir yaitu kamera fotografi atau video, bermanfaat untuk merekam momen penting. Itu saja penjelasan dari saya tentang biooptik. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.